Ini bagian yang kedua dari pembagian dalam surat An-Naba ayat 1 sampai 5. Ini 6 sampai 11, nanti 12 sampai 16. Bahkan nanti ada para ulama termasuk Al-Hasan juga dan ulama-ulama yang lain membaginya itu jadi dua bagian, tiga bagian, 1 sampai 16 sekaligus. Nah, nanti 16 sampai 30, nanti 31 sampai 40. Jadi roti mah dibagi sepertiga. Nah, kalau kita ya sebetulnya memang 1 sampai 16, Bu. Segmen kayak gini kan pasal segmennya ayat di A, di B, di C, nah begitu. 1A, 1B, 1C. Kita baca dulu sampai ayat 11. Mulai dari ayat yang ke-1. Jangan lupa isti'adah dulu, silakan. Nanti bareng-bareng saja ya. Waja'alna nahara ma'asya. Kemarin sudah diuraikan dari ayat yang ke-6. Allah menggunakan dua kata yang terjemahnya sama tapi fungsinya berbeda. Dua kata yang terjemahnya sama tapi fungsinya berbeda. Ini menggunakan ja'ala. Nanti kita lihat ya, Bu. Kemudian ini juga wal jibala autada. Ini juga menggunakan ja'ala sebetulnya, Bu. Cuman ini menggunakannya waw atau kan masih matu ke sini, ke sebelumnya. Nah, sementara di ayat 8 menggunakan khalaqo, ayat 9 ja'ala, ayat yang ke-10 ja'ala, dan sekarang ayat yang ke-11 menggunakan ja'ala. Ada berapa, Bu, ja'alanya? Ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kata ja'ala. Sementara khalaqo 1. Nah, khalaqo 1. Saya pernah sampaikan perbedaan ja'ala, khalaqo, kemudian apa lagi, Bu? Bada'a, sarang patoro. Nah, patoro. Nih, di antara yang 4, ja'ala, khalaqo, bada'a, sarang patoro, yang digunakan
antara ayat 6 sampai ayat 11 itu yang digunakan adalah dua kata ini ya. Sementara bada'ah dan fatarot tidak dipakai di surat An-Naba ayat 6 sampai ayat 11 ini. Nah, saya pernah sampaikan perbedaan-perbedaan ini. Nah, ayeuna mah dua nu dianggona berarti ye. Tah ieu mah simpen heula. Beratus gitu, Bu. Pamaka dianggo teori-teori nu ieu mah. Oke, lamun menggunakan ayat bada'ah fatarot baru gunakan. Nah, ini kita simpan dulu bada'ah dan fatarot. Ja'ala dan khalaqo. Kalau ja'ala, apa Bu ja'ala? Menjadikan. Nah, menjadikan ya. Perbedaannya dengan khalaqo apa? Khalaqo menciptakan. Nah, kalau ja'ala menguras pikiran kita untuk memikirkan tentang fungsi. Nah, Bu, ini yang sudah pernah disampaikan. Upami ja'ala mah urang teh ngemutan kana fungsi. Lihat Bu, alam naj'alil ardo mihada. Berarti ku Allah orang diparentahkeun ngemutan fungsi naon Bu? Bumi. Ardo teh naon? Bumi. Sok emutan fungsi bumi. Ibu bakal janten ahli geografi. Gara-gara ngemutan naon bumi, Ibu. Memikirkan bumi. Mungkin juga nanti di ilmu bumi, betul geografi Bu, ilmu bumi teh? Iya. Geografi, ilmu bumi ya. Katanya itu juga dibagi-bagi. Aya nu bagian non geologina. Terus aya nu bagian non deui, Pak? Mikrologi, meteorologi, ada apa lagi? Analogi. Aya sabaraha hiji Bu? Sonografi. Bagian dari ilmu bumi juga. Tuh, Bu. Kenapa sampai dibagi-bagi begitu Bu oleh manusia? Dari bumi saja heula ieu mah. Keun keula atawa kakak dieu ye. Diceula bumi heula. Kenapa oleh manusia sampai dibagi-bagi Bu? Nah, menunjukkan manusia itu betapa kecil dan Allah betapa besar. Walau nama hiji oge tentang bumi terus dibagi-bagi tugas. Nah, gitulah mun ayeuna mah Bu. Saayat sok ibu bagian huruf kiamna, abi bagian fiilna, bagian isimna, nah itu direcah. Nah, kenapa? Saking luasnya ilmu Allah sampai dibagi-bagi oleh manusia. Bikin jadi ayat ada apa namanya subspesialis. Jika nama kita bakal ayat deh Ibu. Sub. Saking nawan spesialisnya gitu. Saking lebih rincinya. Nah, ini silakan kata Allah pikirkan tentang bumi, tentang apanya? Nah, kalau ja'ala berarti tentang fungsi bumi itu. Kemudian pikirkan apa lagi Bu? Nih pertama bumi, dua. Nah, sok mangga emutan gunungna. Nah, gunung silakan pikirkan. Sami teu gunung nu aya di Indonesia jeung nu di Arab. Bedanya beda ya. Tuh batu di Arab makan gunung batu. Nah, gunung Utap juga. Gunung Utap teh ciga bahasa Arab. Gunung batu. Makanya katanya kalau orang Arab bangun rumah terkena fondasi. Karena di bawahnya itu sudah tersedia batu. Jadi kantun ngabangun kaluhur saur nama gitu. Ini yang kedua, gunung ya yang mesti kita pikirkan apanya Bu? Fungsinya. Kemudian apalagi? Nih simpan dulu karena ini holako kan? Pisahkan holako. Nah, kemudian pikirkan lagi apa Bu? Naung. Tuh Bu. Walau mah kurang tadi parentakeun cerdas. Bobo wae udah diemutan. Tidur. Nah, pikirkan. Nah, pikirkan apanya Bu? Fungsinya. Gitu, tentang fungsinya, fungsi tidur. Kemudian apalagi Bu? Nah, keempat, malam. Aduh, seueur geuningan emutan teh. Malam pikirkan juga fungsinya dan yang terakhir itu adalah siang. Nah, ini mah semua oleh Allah diarahkan kepada kita agar kita memikirkan ini
fungsinya. Emutan fungsi bumi, fungsi gunung, fungsi tidur, fungsi malam, dan fungsi siang. Kalau fungsi malam, diantaranya untuk apa, Bu? Ini libasan. Libasan teh istirahat, atau kan asalnya, Bu, libasan itu pakaian. Nah, pakaian akan menutupi badan kita. Malam akan menyelimuti bumi. Bikin orang teh karos zaman. Nah, Bu, kenapa adanya libasan? Kemudian tidur itu untuk subatan. Nah, subatan. Subatan itu apa, Bu? Subatan ya istirahat. Subatan teh istirahat. Asal arti dari subatan itu memotong atau memutuskan. Kami orang Arab nganggo kalimat-kalimat sabata atau subatan, kalau anu dipotong rambut, nah nganggo ucapan teh subata, sabata. Nah, nganggo sabata. Dina ajaran Yahudi ada Yaumus Sabat. Hari Sabtu itu dari kata sabata. Nah, naon hubungan anaknya, Bu? Dipotong yang Sabtu. Nah, di hari Sabtu itu adalah hari untuk memotong segala aktivitas. Tekenging ungkat ingkit, apa, Bu, ungkat ingkit itu bahasa Jermannya? Mencari cerit tekenging ke mana? Betul-betul harus diam, istirahat, dipotong dari segala aktivitas, termasuk mencari penghidupan. Nah, makanya oleh Allah orang-orang Yahudi itu kan pada hari Sabtu dilarang untuk mencari ikan. Nah, Bu, buat mencari ikan tekenging ngagojek. Menanya ngagojek, Bu, hari kampung mah mencari ikan. Kenapa mereka dilarang mencari ikan, Bu? Nah, karena mayoritas masyarakat orang Yahudi pada waktu itu tinggalnya di pantai pesisir. Nah, jadi pencarian penghidupan kayaknya anu pakaitan sarang laut we. Nah, makanya oleh Allah dilarang teh naon, Bu? Nah, tadi mencari ikan. Karena mencari ikan adalah sebagai ini apa? Mata pencarian. Nah, kayaknya mungkin dia ma'asya. Nah, sebagai ma'asanya mereka, Bu, mencari ikan itu. Nah, dilarang hari Sabtu, dilarang mencari ikan. Diputus apa? Aktivitasnya, diputus mencari penghidupannya gitu. Nah, kalau kita kan hari Jumat, tapi orang mah biasa punya hari Jumat. Tidak satu hari, Bu, tidak seluruh. Cuman kata Allah, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Nah, pas au ila tinggalkeun cenah, Bu. Kumaha Bu lamun hari Jumat nya cering jol aya ye. Naon? Pesanan BTS. Naon BTS? Bakso tahu siomay. Bakso tahu siomay. Punya kata Allah mah pas hari Jumat akan tunkeun we istirahat teh, Bu. Hari Jumat tahu sabaraha? Duhur. Kan sebelumnya idza nudiya lis-sholati. Oh, berarti lamun tos ya aya muadzin kan tunkeun. Tinggalkan perdagangan, jual beli, ngantor dan lain sebagainya, tinggalkan. Nah, gitu, Bu. Kalau kita hari Jumat jadi tidak penuh kan? Tidak seharian. Kalau orang-orang Yahudi itu subatan hari Sabtu itu betul-betul full, Bu. Satu hari terkenging. Maka hari Sabtu mereka jadikan sebagai waktu Id mereka, hari raya mereka. Mereka tidak beraktivitas, mereka diam, teu mancing, teu nguseup gitu, Bu. Angkan kitu we hari Jumat mengerkeun we cenah. Poe Ahad, hari Ahad dicanang. Jadi nyangutna hari Sabtu. Hari Sabtunya, Pak. Nah, nanti yang seperti itu disebutnya hailah. Nah, hailah teh helah, Bu. Mun ayeuna mah ke bahasa barudak mah ngakalin. Nah, ngakalin teh nya ngakal-ngakal gitulah. Akal-akalan. Nah, akal-akalan. Nah, ini pakai kata-katanya apa, Bu? Subata. Karena tidur itu memutus segala aktivitas kita. Kemudian di sini gunung Autaga.
Nah, sebagai apa autada? Nah, pasak. Autada sebagai pasak namanya. Pami orang Arab mah ngadamel tenda sok aya tihang geuning lu. Nah, paseutna supados si tenda teh henteu gitu. Margi aya paseut. Kabayang pan bumi upami teu aya pasak pasti ambruk. Nah, gunung kemudian bumi dan luar biasanya kan ini bumi kita itu tanpa ada penyangga. Padahal kata Allah gunung sebagai pasak. Nanti dalam ayat yang lain dibahas bahwa gunung-gunung itu berjalan, berlari. Ayat apa ya lupa lagi. Gunung-gunung itu berjalan, berlari. Saya pernah bertanya dan di sini kebetulan apa Bu? Anaba. Nah, silakan nanti dicek ya. Gunung-gunung berjalan gini kan. Ayat surat tanah berarti. Wahyu. Terus surat apa Bu? Surat An-Naba ayat 20. Wasuyiratil jibalu fakana saroba, dan gunung-gunung menjalankan fata morgana. Nah, itu surat An-Naba ayat 20 ya, gunung-gunung berjalan. Waktu itu pernah bertanya pun tak ke ahli bumi. Waktu kan dulu di sini ada namanya Pasifik, nah Bu, udah belum? Ada Pasifik, terus kan siapalah orang IPB. Pernah ditanyakan, cik maksudna gunung berjalan teh kumaha? Kan ali nu kabayang kusum kuring mah gunung jalan teh aya di mall. Ternyata katanya setiap hari bumi kita itu mengalami yang namanya gempa. Jadi jangan teh katanya contoh nanti ciga karpet Bu. Ambil karpet aya namanya mencukup gitu, terus dikitukeun gini kan jadi bergelombang gitu maju deras. Tas si bumi urang teh di bawah teh cenah bergelombang terus. Itu terjadi tuh setiap hari terus gitu Bu. Nah, kenapa itu tidak terasa? Bedanya itu tergantung getaran namanya itu. Geningan aya sabaraha. Nah, getaranna kan benten. Upami sekali tar. Nah, nanti getaran etana rupi-rupi. Ada yang berapa sekali liter. Cuman setiap hari teh aya. Gitu, setiap hari teh eta nu dimaksud berjalan teh eta. Jadi sebelum teh gitu, sebelum kita beres. Jadi tidak berhenti. Nah, tidak berhenti. Itu dari Sabang sampai Merauke, beliau petakan mana anu besar getaranana, kemudian mana yang sering terjadi, yang paling besar, mana yang kecil. Tadi berapa nu kita anu arah liut. Kabayang lamun karpet kalau dikitukeunna tarik teuing. Cara rungkal jika ada ya Bu. Nah, dimaksud jalan teh eta. Jadi luar biasa ya Bu, oleh Allah sudah diterangkan bahwa bumi itu ternyata setiap hari mengalami gempa. Dan katanya rumah anti gempa yang baik itu sanes anu si betona naon tuh berapalah kedalamannya ininya ceker ayam dia. Ternyata yang baik itu setelah penelitian rumah anti gempa yang baik itu ke zaman bumi zaman kapungkur. Eta panggung geuningan cep batu. Nah, sebenarnya genep lah minjem. Tetep jadi upami ku batu itu upami karpet gitu mun tanah gitu tasi batu mah bakal luput miring. Beten sarang naon? Beton. Nah, sarang beton ancor pan tanah ieu jadi ngabanting. Nah, jadi ngabanting. Tapi upami sebatas batu di atas tanah kan nutur ke tanah kayak gitu. Nah, gitu katanya seperti itu Bu. Jadi justru sepuh urang kapungkur teh pas ngabangun bumi anti kaliter. Nah, tapi walau alam silakan nanti dikaji lagi saja. Pernah ada yang menerangkan seperti itu Bu. Antos. Jadi kan sering terjadi gempa juga di kita. Bagaimana antisipasi bila terjadi gempa, termasuk bagaimana rumah anti gempa. Nah, Bu, kaos beres tanya ya. Sabaraha 5 Bu? Ayat 5 yang mesti kita pikirkan tentang Fungsi. Nah, sementara yang satu ini ajwajan. Nah, ini mah kalau kalakomah ini tentang kekuasaan Allah.
kekuasaan Allah. Cuman satu ini mah ajwajan, pasangan ya. Nah, pasangan. Nah, kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan pasangan itu. Nah, pakainya kata-kata khalaqah. Khalaqah itu menciptakan tanpa ada contoh, tanpa ada bahan. Itu khalaqah itu. Nah, itu khalaqah ajwajan, pasangan. Nah, pasangan manusia diciptakan dari manusia ya Bu. Adam, sini Hawa. Nah, ini manusia dari manusia. Nah, Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu. Upami Hawa, nah, ini mah diciptakan tanpa ibu, kan dari Adam. Nah, gitu. Jadi cuman bapak kena resep. Nah, kemudian ada lagi manusia yang diciptakan itu tanpa, kalau ini tanpa ibu, kalau Nabi Isa tanpa, gitu, tuh tanpa bapak. Jadi ada yang tanpa bapak, tanpa ibu seperti Adam, ada yang tanpa ibu seperti Hawa, ada yang tanpa bapak seperti Isa. Nah, kalau Maryam kan yang mengandungnya. Dalam ayat kan tanpa disentuh oleh laki-laki. Jadi bahasanya sangat lembut, tanpa disentuh oleh laki-laki. Pan kurang ke Maryam. Majar kita cenah mujizat ya Allah. Eta nyamikeun jeung Maryam atuh. Oleh sebagian Yahudi nanti Maryam itu dituduh apa? Dituduh berbuat zina karena tidak logis katanya. Tidak logisnya itu masa ada perempuan tiba-tiba hamil gitu tanpa disentuh oleh laki-laki. Itu terjadi tuduhan cukup lama. Nah, ketika nanti Isa lahir, Isa lah yang berbicara. Jadi ada nanti 7 bayi yang bisa berbicara. Salah satunya itu adalah Nabi Isa. Nanti nggak apa yang ngobrol nanti. Sehari tadi unggul. Nah, kata para ahli bahwa yang namanya berbicara itu membutuhkan bahasa di dia. Ari orang terus aya nampung bahasa tak can di nu masyarakat. Belum. Akalnya juga belum berfungsi seperti kita kan. Nah, bahasanya kan lebat kacan begitu banyak. Kemudian kemampuan lidah juga harus betul-betul kuat. Ari orang, nah itu Bu ya. Kemudian juga bukan hanya kemampuan menampung bahasa, tapi kemampuan untuk mengeluarkan. Kan orang mah sanes beo Bu disada sanes. Tapi kita itu berbicara. Maka lamun nyarios kedah nyambung kan. Nah, kenapa? Tah kemampuan nyambung teh teu gampil. Nya, Ibu nukeun kahoyong ngawalan isim fiil, tak eta teh kan segawaya. Di dieu teh kan segala rupa aya Bu. Dimimiti kapiat. Oh, sakieu. Tapi kan anu kaluar teu sembarangan ya Bu, sesuai dengan pertanyaan. Oh iya maleranana gitu Bu. Nah, kemampuan itu harus dimiliki oleh orang dewasa. Tari Nabi Isa oroknya nih sudah bisa berbicara seperti itu. Makanya kategorinya kepada mukjizat.
Nah gitu buku ijaz. Nah nanti ada 7 bayi Bu, silakan dibaca. Ada hadisnya 7 bayi yang bisa berbicara. Namanya hiji, berarti sebagai jadi Bu. Genap deui ta abi hiji, ibu nu genep nah. Dewarian. Nah kita lanjutkan lagi Bu. Ini sudah ya. Perbedaan antara kholaqo dengan ja'ala. Tah mungkin di mana mendakan ja'ala masuk ke deui ka dieu berarti ke kagenep emutan tentang fungsi. Namun kholaqo pikirkan tentang kekuasaan Allah bahwa menciptakan itu tanpa bahan, tanpa contoh. Nah kita lanjutkan termasuk ayat yang 11. Allah gunakan waja'alnan naharo ma'asya. Nah nganggona ja'ala berarti kita mesti memikirkan fungsi dari apa? Siang. Fungsi dari siang untuk tempat penghidupan. Untuk ma'asya, ada istilah ma'isya, tempat mencari penghidupan. Nah ma'isya, tempat kasar gitu, ma'isya. Atau maisha ini siang itu untuk mencari kebutuhan hidup. Kalau malam untuk bahasa, untuk istirahat, Nah mari kita lihat waja'alna kita terjemahkan dan kami telah menjadikan. Ibu terjemah dan dari mana? Wa. Dari wau. Terjemah kami? Nah. Dari nah. Terjemah telah Ja'ala bil madi. Terjemah dan, terjemah kami, terjemah telah, terjemah menjadikan. Nah, terjemah menjadikan dari ja'ala. Tuh. Ja'ala ini umumnya harus ada 2 maf'ul bih, Bu. 2 maf'ul bih. Tuh, umumnya begitu. Makanya di sini alam najalil ardo bihada kahiji kadua. Wajibala autada kahiji kadua maf'ul bih teh. Sementara wa khalaqnakum khalaqo nih Bu, ini 1. Ari ajawadan janten naon? Ini kan sebagai hal. Kami ciptakan kalian ajwajan berpasangan. Nah, ini naumaku ke-1, sumbatan ke-2, waja'ana laila ke-1, libasan ke-2. Nah, waja'ana naharo ma'asan ke-1, ke-2 tuh. Ja'ala mah umumnya harus ada 2 maf'ulun bih. Nah, sementara kholaqo cuman 1 maf'ulun bih. Tuh bedanya, Bu. Hari dibahas Bu. Satu-satu per kalimat gitu, ternyata luas. Nah ini sudah ja'ala menjadikan. Ja'ala teh fil naon Bu? Madi. Pami fil mudorena yaj'alu. Yaj'alu fil mudorena. Pami fil mudore berarti telah atau nanti sedang. Sedang. Nah, sedang atau Akan naon? Akan menjadikan. Tuh. Ini sudah ja'ala fi'il madi. Kita belajar tasrif fi'il madinya. Tos dugi ka mana Bu tasrif fi'il madinya? terus lengkap. Untuk orang kedua ya. Laki dan perempuan. Orang ketiganya sudah? Sudah. Orang ketiganya sudah? Sudah. Orang ketiganya sudah. Insya Allah nanti pada Senin depan Bu, kita tambah latihan tasrifnya menggunakan fi'il mudhari. Nah, hari ini sampai fi'il madi. Pertemuan berikutnya kita tambah latihan tasrifnya dengan fi'il mudhari. Terus pun namihan berkembang. Mohon maaf seiring dengan bertambahnya usia Ibu, bertambahnya usia saya, maka bertambah juga ilmunya Bu. Keras, seimbang Ibu, seimbang. Kita coba tasrif dulu ja'ala Bu. Upami ja'ala ka dieu? Ja'altu. Kadieu? Ja'alna. Nah, ja'altu, Ja'alna. Kami kikieuan jaleuleun. Ja. Sanes ja'ala, sanes ja'altu, sanes ja'alna itu. Jaleuleun ya.
ke sini. Ja'altu ke sini. Ja'alna. Ja'alna. Kapayun kanan 1. Ja'alta. Ja'alta kiri 1. Ja'alti. Lawannya Bu. Ja'alta. Ja'alti. Kanan 2. Ja'altuma. Kiri 2. Ja'altuma. Sama ya? Ya. Ja'altuma. Kanan banyak. Ja'altum. Kiri banyak. Ja'altunna. Tuh, ja'al. Tunna. Ja'al tunna. Ibu terang tunna. Wah pasti terang bisa. Ja'al tunna. Ini pasangan-pasangannya. Ja'alta. Ja'alti. Ja'altuma. Ja'altuma. Ja'altum. Ja'altunna. Ke belakang 1. Ja'ala. 2. Ja'ala. Banyak. Ja'alu. Nah, ieu kanggo orang ketiga. Laki-laki kan kanan. Ya. 1. Ja'ala. 2. Ja'ala. Banyak. Ja'alu. Kiri 1. Ja'alat. 2. Ja'alata. Banyak. Ja'alna. Terbayang Bu? Bayang. Tuh, apa nama praktekkeun ke di mana wae ninggal pun ngacu kieu ja'alta tah. Ya Bu, Billy aya di pinggir jalan jo kieu. Eta si Ibu ja'alta. Nah, ya ada margi hiji. Paminum bade naik angkotna 2an berarti kedah kieu. Kami seueuran kedah kieu ke kasih mang angkot tau. Cobian deui. Eta ge lamun si mang angkotna belajar tasrif. Kadia berarti Ja'altu. ke sini. Ja'alna. Ja'alna. Kapayun 1. Ja'alta. 2. Ja'altuma. Banyak. Ja'altu. Kiri. Ja'alti. 2. Ja'altuma. Banyak. Ja'altunna. Ke belakang 1. Ja'ala. 2. Ja'ala. Banyak. Ja'alu. Kiri. Ja'alat. Iya Bu. Oh, ja'altunna. Ja'al. Altunna. Ke kiri. Ja'alna. Belakang ja'al. Na. Ja'al tuna maka payun. Ja'al tuna. Upami kapang terma. Ja'alna. 1. Ja'al. Ja'alat. 2. Ja'alta. Banyak. Ja'alna. Ja'alna. Tuh gitu Bu. Tos beres tasrif fi'il madi. Nah kantun ke pertemuan berikutnya tasrif fi'il mudhari. Nah, latihan terus seperti ini ke di mana Ibu menakan dina Al-Qur'an dina hadis, menakan fi'il madi anu 3 huruf. Anu 3 huruf polanya sama seperti itu. Tidak akan pernah berubah. Kita fokus dulu di mana, Bu? Yang 3 huruf. Mungkin rengse anu 3 huruf, tambihan anu 4 huruf. Rengse anu 4 huruf, tambihan nu 5 huruf. Rengse anu 5, genep. Rengse nu genep. Saya. Nah, titik tos CR beres. Nah, ini tahapannya Bu. Siap hari ini sekaligus? Tapi yang 3 huruf kan berubah-ubah. 3 hurufnya Berubah-ubah. berubah-ubah tergantung wajan. Ada ayat alu, ayat yang rujuk gitu, aku kayak gitu. Nah, betul. Ini untuk fi'il mudhari'nya. Kita fokus di fi'il apa dulu? Madi. Nah, fi'il madi mah mual-mual gitu. Pasti pala, paila, dan nabi paula. Ja'ala, nah, biasa hasibah, biasa karuma. Eta we tilu wajan. Mual langkung di pala, paila, dan Paula. terus mungsak itu. Mual aya deui langkungna. Untuk yang 3 huruf khusus fi'il madi. Kan orang menuju fokus dia. Nah, jangan dulu ke fi'il mudhari. Biarkan ini nanti di pertemuan berikutnya di Senin depan. Jadi siap-siap dari sekarang. Jangan lupa saum mendekatkan diri kepada Allah. Kita akan mengalami nambihan fi'il mudhari. Kita udah belajar berapa lama nih Bu? Surat An-Naba. Ada 1